Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Jadilah Tuhan kehendakmu. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Sehati, terbitan BPK Gunung Mulia. Di rumah ia membantah orang tuanya. Di sekolah, ia melawan gurunya. Di rumah, ia disebut keras kepala. Di sekolah, ia dijuluki kepala batu. Ia luar biasa cerdas dan cepat menangkap bahan pelajaran. Tetapi ia juga luar biasa bandel. Ia selalu menjadi anak perempuan paling bandel di kelas. Jika ia mempunyai sebuah keinginan atau kehendak, ia akan berkukuh secara mati-matian untuk meraihnya. Siapapun yang memberi masukan, tidak dia gubris. Ia tidak mau diatur. Tidak soal apakah itu nasihat, bujukan, teguran, atau perintah. Pokoknya ia tidak mau dengar. Ia hanya mau menuruti keinginannya sendiri. Begitu bandelnya sehingga ia membuang nama yang diberikan oleh orang tuanya, yaitu Sarah A. Pollard, dan secara legal mengganti dengan nama pilihannya sendiri, yaitu Adelaide E. Pollard. Pollard meninggalkan kota kelahirannya di Iowa dan masuk perguruan tinggi terkemuka di Indiana dan kemudian di Massachusetts, dan ia lulus dengan gemilang lalu menjadi guru di kota Chicago. Setelah belasan tahun menjadi guru, Pollard tertarik untuk menjadi seorang utusan Injil ke Afrika. Ia mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Namun, ia menghadapi dua kendala besar. Badan Pekabaran Injil sedang kekurangan dana. Kemudian, Pollard menderita diabetes sehingga harus berobat terus. Segera Pollard mengambil langkah-langkah nyata untuk mengatasi kedua kendala itu. Ia menggalang dana dan ia berobat sungguh-sungguh, dan bertahun-tahun ia berupaya secara habis-habisan, namun hasilnya tidak tampak. Sementara itu, Pollard sudah berusia 40 tahun. Pintu masuk untuk mencapai cita-citanya sebagai utusan Injil di Afrika makin sempit. Ia sungguh kecewa. Ia mulai merasa seakan-akan hidupnya gagal. Ia makin sering murung dan tertekan. Ia mulai menderita depresi. Di tengah keramaian kota New York, ia merasa dirinya sebatang kara. Pada suatu hari Minggu, Pollard duduk di gereja di sebelah seorang nenek yang sudah renta. Tanpa disengaja, ia sayup-sayup menangkap kata-kata doa nenek itu. Nenek itu berlirih, "Lord, it really does not matter what you do with us. Have your way with our lives." Artinya, Tuhan, tidak jadi soal apa yang Tuhan hendak lakukan dalam hidup kami. Jadilah kehendakmu itu. Pollard terkesima mendengar doa nenek itu. Setibanya di rumah, ia terus memikirkan doa itu. Lalu ia membaca cerita Yeremia yang mengunjungi tukang periuk di Yeremia pasal 18 ayat 1-6. Tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bencana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Lalu Yeremia menulis sabda Tuhan, "Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku." Pollard merasa diri sebagai bencana yang gagal, yang perlu dibuat lembek lagi menjadi tanah liat untuk dibentuk ulang oleh Tuhan.
Selama ini ia terlalu bandel dan berkuku ingin menjadi utusan Injil ke Afrika. Padahal mungkin Tuhan mempunyai kehendak lain yang baik pada pemandangannya. Pollard teringat pada pergumulan Yesus menghadapi cawan penderitaannya di Getsemani. Yesus berdoa, "Ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Mulai malam itu Pollard merasa terbebas dari berbagai kegelisahan. Timbul kembali minat dan bakatnya menulis puisi yang dipelajari dari ibunya. Puisi yang ditulisnya malam ini kemudian menjadi lirik lagu "Jadilah Tuhan kehendakmu" yang terdapat di NKB 14 dan PKJ 127. Teksnya adalah sebagai berikut. Jadilah Tuhan kehendakmu, ku tanah liat di tanganmu, bentuklah aku sesukamu, aku nantikan sentuhanmu. Jadilah Tuhan kehendakmu, sucikan hati pikiranku, tiliklah aku dan ujilah, ku di depanmu sujud sembah. Jadilah Tuhan kehendakmu, segala kuasa di tanganmu, tolonglah Tuhan aku lemah, jamahlah aku, kuatkanlah. Doa nenek yang didengar Pollard dan cerita tentang kita sebagai tanah liat di tangan Tuhan sebagai pejunan ternyata menjadi titik balik jalan hidupnya. Ia mulai menyadari bahwa kemauan keras memang bagus, namun perlu diimbangi dengan kesediaan untuk menerima masukan dari pihak lain. Berkuku dalam suatu rencana memang bagus, namun itu bukan pilihan satu-satunya, sebab Tuhan mungkin mempunyai beberapa pilihan lain yang lebih baik untuk kita. Kukuh dan tangguh memang bagus, tetapi kenapa mesti angkuh? Bukankah pejunan lebih tahu dari tanah liat? Sejak itu Pollard tidak berkuku lagi untuk menjadi utusan Injil ke Afrika. Ia beralih menjadi pengajar untuk para calon misioneri yang dipersiapkan pergi ke Afrika, dan ia menyukai pekerjaan ini. Memang kemudian hari Pollard mendapat kesempatan mengunjungi Afrika. Namun baru saja beberapa bulan di sana pecah Perang Dunia ke-1. Akibatnya ia kembali ke Amerika Serikat. Dalam usia lanjutnya, Pollard menulis banyak puisi yang dijadikan lirik nyanyian gerejawi. Namun yang paling menggambarkan pergumulan jiwanya adalah lagu Jadilah Tuhan kehendakmu yang meninggal dunia 5 hari sebelum Natal 1934 akibat serangan jantung pada usia 72 tahun di Grand Station, kota New York. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarilah kami untuk mencari kehendak-Mu, karena kehendak-Mu lah yang terbaik di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, yang hidupku di tanganmu,
sesuatu